budak dan TKW, tenaga kerja wanita di Arab, apakah sama? Sebelum kita menjawab, marilah kita terangkan terlebih dahulu tentang sejarah adanya perbudakan di dunia. Karena banyak saudara kami kaum muslimin wal muslimat di Nusantara yang masih sangat awam sekali tentang hukum-hukum Islam dan tentang sejarah adanya perbudakan di dunia. Sehingga tak mengherankan banyak saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang menghujat dan membuli salah satu konten video kami di channel YouTube Al-Mu'allim Center yang berjudul Haram Dinikahi Tetapi Halal Dijima. Siapakah dia? Video ini banyak dihujat, dihina, dicaci maki, dicemooh oleh saudara-saudara kami sendiri kaum muslimin wal muslimat. Mengapa mereka menghujat, menghina dan membuli? Karena mereka tidak tahu. Sedangkan tahunya mereka hanya menghujat dan membuli saja, tanpa mau belajar ilmu agama Islam dengan baik dan sungguh-sungguh secara istiqomah. Akhirnya tahunya mereka hanya duniawi, cari kerja, cari makan, cari duit, dan bisanya mereka hanya mencaci, menghina, menghujat, dan membuli. Inilah kondisi real kenyataan umat Islam pada zaman akhir ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Terutama saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena dalam sepanjang sejarah di peradaban seluruh dunia, Indonesia lah yang tidak mengenal sistem perbudakan. Mulai dari zaman kerajaan kuno zaman dahulu, tidak ada sistem perbudakan di Indonesia. Jadi orang Indonesia itu tidak tega memperbudak manusia. Tetapi kalau sistem kasta ada, kata kasta Sudra, kemudian kasta Kesatria, kasta Brahmana ada. Tetapi tidak ada sistem perbudakan di sepanjang sejarah kerajaan di Indonesia. Oleh sebab itulah, marilah kita terangkan terlebih dahulu tentang sejarah adanya permulaan adanya perbudakan di dunia. Sumber pertama kita ambil dari m.liputan6.com global dengan judul Kebiasaan Aneh Romawi Kuno Berhubungan Seks di Depan Para Budak oleh Alexander Lomban Tobing pada 09 Agustus 2016 pukul 23.30 WIB dengan menyertakan ilustrasi gambar kebiasaan orang-orang Romawi kuno yang melakukan hubungan badan suami istri tetapi dipamerkan di depan budak-budak mereka. Ini jelas bukti bahwa perbudakan itu bukan di zaman Islam, bukan. Tetapi perbudakan itu sudah ada sejak ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Yaitu adalah kebiasaan orang-orang Romawi kuno dan orang-orang Yunani serta orang-orang Mesir kuno. Jadi kalau ada umat Islam yang ikut-ikutan menghujat umat Islam sendiri karena ada sistem perbudakan, salah besar. Jadi umat Islam lah yang berusaha pertama kali untuk menghapuskan sistem perbudakan. Kemudian sumber yang kedua kita ambil dari id.m.wikipedia.org tentang perbudakan. Bisa kita baca dan kita simak bareng-bareng. Perbudakan adalah segala hal mengenai pengendalian terhadap seseorang oleh orang lain dengan cara paksaan. Inilah perbudakan, cara paksaan. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikendalikan disebut dengan budak. Ada budak, ada tuan. Yang dikendalikannya itu budak, yang mengendalikannya namanya tuan. Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji, dan tidak mempunyai hak asasi manusia atau HAM. Sejarah awal masih menurut Wikipedia. Bukti-bukti keberadaan perbudakan sudah ada sebelum tulis-menulis dan telah ada dalam berbagai kebudayaan. Kuburan prasejarah di Mesir bawah sejak 8.000 tahun sebelum Masehi menunjukkan bahwa suatu masyarakat Libya
telah memperbudak suatu suku. Pada catatan terawal, perbudakan sudah dianggap sebagai institusi yang mapan. Kode Hammurabi sekitar 1760 sebelum Masehi contohnya menyatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan bagi siapa saja yang membantu seorang budak melarikan diri sebagaimana orang yang menyembunyikan seorang buronan. Perbudakan dikenal hampir dalam semua peradaban dan masyarakat kuno, termasuk Sumeria, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Imperium Akkad dan seterusnya. Kemudian zaman kuno klasik. Catatan mengenai perbudakan di Yunani kuno ada sejak zaman Yunani Misenaia. Athena klasik memiliki populasi budak terbesar yang mencapai 60.000 jiwa pada abad ke-5 dan ke-6 sebelum Masehi. Ketika Republik Romawi memperluas wilayah, banyak masyarakat yang diperbudak mengakibatkan naiknya suplai di Eropa dan Mediteran. Orang Yunani, Illyria, Barbar, Jerman, Inggris, Tracia, Galia, Yahudi, Arab, dan lain-lain melakukan perbudakan bukan hanya untuk pekerjaan keras namun juga untuk hiburan. Kemudian sistem perbudakan di Amerika Serikat bisa dilacak dalam artikel utama Perbudakan di Amerika Serikat. Perbudakan di Amerika Serikat berlangsung secara legal. Secara legal hingga diambilnya amandemen Konstitusi Amerika Serikat ke-13 tahun 1865. Denmark, Norwegia adalah negara Eropa pertama yang melarang perdagangan budak pada tahun 1802. Sedangkan Islam sudah ribuan tahun yang lalu melarang sistem perbudakan dengan cara pelan-pelan. Mengapa cara pelan-pelan? Karena seluruh dunia saat itu masih menerapkan sistem perbudakan sehingga Islam masih pelan-pelan. Meskipun perbudakan tak selamanya dianggap sah di bagian manapun di dunia, perdagangan manusia masih menjadi masalah internasional dan sekitar 25 hingga 40 juta orang hidup dalam perbudakan ilegal pada masa sekarang. Pada Perang Saudara Sudan Kedua 1983 hingga 2005, orang-orang dimasukkan dalam perbudakan. Meskipun perbudakan di Mauritania dikriminalisasi pada Agustus 2007, sekitar 600.000 pria dan wanita serta anak-anak atau 20% dari populasi sekarang diperbudak. Beberapa di antaranya dijadikan sebagai buruh utang dan seterusnya. Sekarang kita akan menerangkan tentang jawaban dari pertanyaan. TKW atau tenaga kerja wanita dari Indonesia yang dikirim ke Arab itu bukan budak. Sekali lagi, TKW yang dikirim ke Arab itu bukan budak. Para TKW itu hanya khodimah. Artinya adalah pembantu atau pelayan yang digaji atau diupah atau dibayar. Khodimah dan budak itu dua hal yang berbeda. Dan keduanya sudah ada sejak zaman sebelum datangnya Islam. Jadi baik itu budak maupun khodimah, dua-duanya sudah ada. Dan dua-duanya memiliki hak dan kewajiban serta perlakuan yang berbeda-beda. Budak wanita halal disetubui oleh tuannya sendiri. Dasarnya Al-Quran. Lihat di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-5 dan ke-6. Sedangkan TKW haram disetubui oleh majikannya. Jika ada TKW yang disetubui oleh majikannya, maka itu adalah kebiadaban para oknum saja. Mungkin cukong-cukong TKW itu berakad dengan si calon tuan dari Arab sana. Si calon tuan merasa membeli. Si cukong-cukong tidak jujur. Kemudian uangnya disimpan di bank. Dan cukong-cukongnya berpura-pura membayar, menggajinya setiap bulan kepada TKW tersebut. Sehingga sang tuan yang di Arab Saudi sana itu merasa sudah membeli. Karena merasa sudah membeli, dia memaksa untuk mensetubui TKW tersebut. Inilah kebiadaban para cukong-cukong mungkin di negeri sendiri yang tidak jujur menjual bangsa sendiri kepada bangsa lain. Naudzubillah min dzalik. Inilah jawaban kami. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq.